Gaji besar menghentikan korupsi, gaji besar tidak menghentikan korupsi, moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Halo teman-teman, kembali lagi di Quotient TV bersama saya Kat Victoria Lim. Ada hal penting yang harus saya bahas mengenai demo yang terjadi belakangan ini. Jadi tolong simak video ini sampai akhir. Saya mau memberikan pendapat saya sebagai warga negara dari Indonesia. Sebenarnya saat ini apa sih yang mau kita lawan? Apakah kita mau melawan kebijakan DPR kah? Polisi kah? Presiden kah? Atau kita mau melawan seluruh jajaran pemerintah? Biarkan aku menyampaikan bahwa sebenarnya yang salah itu bukan aturannya atau kebijakannya, tapi hati manusia yang memegang kekuasaan itu. Masalah utamanya bukan di aturan atau kebijakan, tapi di hati yang tamak akan kekuasaan dan uang. Dengerin aku dulu sampai akhir. Kalian sadar gak sih? Siklusnya ini selalu sama dan berulang. Mau semua aturan ini nantinya dibatalkan, diganti, direvisi, nanti bakal ada lagi terus menerus. Lihat aja contohnya, kerusuhan Mei 1998 atau demo Omnibus Law waktu itu. Rakyat udah demo berhari-hari, banyak korban luka, banyak korban meninggal, ada beberapa banyak yang hilang. Akhirnya, yaudah, pemerintah udah pusing nih, aturan itu jadi direvisi. Wah, kita pikir rakyat menang, tapi sekarang muncul lagi dengan wajah yang baru. Siklusnya selalu berulang. Mau kebijakan buat sesempurna apapun, diganti berkali-kali pun, direvisi sampai sesempurna mungkin. Kalau orang yang berada di posisi pemerintahan itu oknum yang bejat, hidup kita juga akan terus sengsara. Kita sudah demo dan menyuarakan pendapat kita dengan penuh perjuangan, dengan nyawa kita sendiri loh yang menjadi taruhan. Tapi pada akhirnya, meskipun kebijakan itu dihentikan atau direvisi dan ya udah, nantinya pemerintah benar-benar nih misalnya menuruti semua tuntutan kita, keinginan kita. Tapi apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Jadi ini kayak game aja. Kita ngerasa kita udah selesai di level 3. Kita ngerasa kita udah menang. Padahal sebenarnya gamenya itu sendiri belum selesai. Begitu juga dengan perjuangan rakyat. Kita harus selalu berjuang melawan oknum penguasa. Inilah alasan kenapa kita ini membutuhkan orang di pemerintahan yang bukan hanya mentingin dirinya sendiri. Kita butuh mereka yang sungguh-sungguh mau menjadi wakil rakyat, bukan wakil yang hanya mengejar kekuasaan dan uang. Saya tahu memang sulit mencari orang seperti itu, tapi bukan berarti itu mustahil. Sebenarnya kita hanya butuh pemimpin, satu pemimpin yang peduli, Nanti abis ini banyak nih orang bilang, aduh, apa-apa bawa pemimpin, bawa presiden dari dulu. Ini kan protesnya ke DPR, kekuasaan presiden terbatas, presiden nggak bisa ikut campur, DPR yang bikin aturan. DPR juga dipilih sama rakyat, bukan dipilih presiden. Betul, teorinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya beda. Bahkan di awal seharusnya beliau itu bisa mencegah bahwa presiden kita segala kebijakan yang tidak masuk akal, misalnya menurut beliau itu bisa ditolak kok. Kalau menurut beliau tidak masuk akal ya, bahkan kebijakan kenaikan gaji DPR itu kan ditandatangani aturannya oleh presiden. Jadi kalau menurut tidak pantas atau tidak masuk akal atau tidak adil bagi warga, ia bisa bertindak kok. Jadi kita berhak protes ke presiden sebagai pemimpin negara ini. Jangan bilang beliau nggak bisa apa-apa. Walaupun teorinya DPR itu pengawas presiden, coba di negara Konoha, siapa yang paling berkuasa ya dia yang paling dihormati. Rakyat, walaupun teorinya kita sistem demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, praktiknya justru rakyat sekarang merasa yang paling ditindas. Sekarang coba kita lihat deh, apa kata pemerintah kita ya. Kita lihat nih di berita ya. Ini judulnya, Respon Puan Soal Demo 25 Agustus di depan DPR. Ini berita dari Detik.com. Kita baca beritanya. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi demo 25 Agustus yang digelar di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta hari ini. Puan mengatakan pihaknya selalu menampung aspirasi yang datang dari masyarakat. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi masukan dari rakyat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara. Kata Puan usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Ya udah gitu ya, kami tampung dulu aspirasinya, kami tampung ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Ini menarik nih ya teman-teman lihat nih video ini nih. Ini aparat penegak hukum kita nih, Menteri SDM. Kita lihat video satu ini, dengar dia ngomong apa ya teman-teman ya. Menanggapi sebagai ketua umum partai, menanggapi ada demo yang terjadi di DPR, atau bisa menyatakan demo apa? Demo yang di DPR kan ada beberapa hari ini. Saya hari ini rapat harian. Rapat dari ketum. Ya saya rapat seharian, jadi belum ikuti informasi ya. Jadi tadi dari jam 9 sampai jam 1 habis itu langsung rapat lagi. Jadi dia bilang dia rapat seharian. Jadi nggak tahu ada demo DPR karena nggak ngikut informasi, belum update, belum lihat berita. Saya mau nanya nih ya. Kok nih orang bisa kepilih sih jadi menteri? Ya. Saya mau nanya nih, Bapak hidup di zaman apa, Pak? Logikanya dari kemarin itu juga udah pasti tahu ya, sebelum demo itu pasti ada pemberitahuannya dulu. Kalau misalnya ada masa yang mau demo 3 kali 24 jam.
Jadi udah pasti pihak-pihak di sana udah diinfoin kalau misalnya ada demo. Dari berita juga pasti udah tahu. Jadi kok kelihatannya pura-pura nggak tahu gitu ya? Ya kalian bisa menilai lah, masyarakat bisa menilai ini orang peduli atau enggak sama rakyatnya. Kita harus sama-sama berjuang dan terus bersuara sesuai dengan tujuan kita. Ingat, siapapun bisa menjadi korban. Dalam video ini saya hanya menyampaikan pendapat dan kritik saya sebagai warga negara, tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghina pihak manapun. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan untuk keberlangsungan negara ini. No viral, no justice. Semoga Tuhan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman. Bagaimana sosok ya perempuan Indonesia yang begitu tegas, bagaimana yang membela bangsa Indonesia ini dengan serius teman-teman. Ya, kita melihat bagaimana Kate Lim teman-teman dan juga Salsa yang memberikan suatu argumen ya tentang Indonesia ini untuk semakin maju, yang dimana beberapa hari yang lalu yang mereka juga terjadi ya di Indonesia tentang demo ya teman-teman, dan anak dua ini ya menyatakan dengan sejujur-jujurnya. Nah, dikatakan di sini bahwa bravo buat Kate Lim dan Ito Sasa, tetap semangat ya, sekeranduku Indonesia. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman, wah, keren-keren wanita dua pemberani memberantas korupsi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana keberanian mereka dalam memberantaskan korupsi di Indonesia, maka dua perempuan sosok ini sangat tegas sekali. Ya, bagaimana juga perempuan-perempuan Indonesia yang begitu tegas, ya maju ke depan, ya untuk ya menunjukkan ya keberanian terhadap melawan politikus atau korupsi yang begitu mengganjal di Indonesia ini teman-teman. Nah, dikatakan di sini sama seperti ayahnya Alvin Lim, pengacara pemberani, lanjut Kate Lim, suarakan kebenaran. Dikatakan di sini teman-teman bahwa mudah-mudahan terus bermunculan Kartini Indonesia berjuang terus buat NKRI lebih maju. Nah, artinya teman-teman, kalau kita melihat sosok perempuan dua ini sangat tegas dan berani memberantaskan korupsi yang ada di Indonesia, yang dimana kita melihat Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan bagaimana perlu ketegasan setiap pihak teman-teman dalam memberantaskan korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Dikatakan KTM masih kecil tapi udah ya sumbangsi yang begitu besar ke bangsa Indonesia. Dikatakan hanya satu solusi terbaik untuk perubahan, hukuman mati buat koruptor. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman, Pak Ahok ya kawal Sri Kandi ini, dikatakan bahwa bravo dua putri Indonesia yang berani, bravo maju terus, masyarakat Indonesia mendukung yang positif. Dikatakan di mantap support ya, terus teriring doa ya terbaik, semoga berhasil atas perjuangan. Ya teman-teman, dikatakan bahwa Kate Lim hebat, belajar terus nak ya, semoga kelak bisa menjadi pemimpin yang selalu diperhatikan ya masyarakat dan mengedepankan kejujuran, berantaskan korupsi. Ya teman-teman, kalau kita melihat di sini ya sangat menuai kontroversi, dan ini mendukung ya, rakyat mendukung. Kenapa rakyat mendukung? Karena mereka tahu bahwa kedua perempuan Indonesia yang cantik-cantik ini ya menunjukkan keberanian dan juga ketegasan di dalam memberantaskan korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Teman-teman, kita membacakan komentar ini, teman-teman, banyak sekali ya dukungan yang kita melihat ya bagaimana dukungan ini ya terhadap Kate Lim dan juga ya kepada Salsa teman-teman ya untuk mendukung ya bagaimana masyarakat Indonesia memberikan semangat total kepada Salsa teman-teman dan juga kepada Kate Lim teman-teman. Ya, dikatakan di sini, tolong Pak Ahok kawal dua Sri Kandi yang pemberani karena benar melindungi rakyat yang semakin tertindas. Ya, dikatakan lagi di sini, ya Skandi Indonesia ini perlu dikawal oleh Pak Ahok dan Pak KDM. Ya, dikatakan apa Salsa yang lagi muncul rakyat mendukung ya. KDM cocok gandeng dua wanita penjuang pemberani rakyat ini, rakyat mendukung untuk KDE jadi RI 1.
Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana saat ini kedua juga sosok ini, dan ini juga menuai pujian ya terhadap masyarakat Indonesia dan juga mendukung ya. Kita melihat pasti Ahok dan KDM di dalam hal ini pasti mereka mendukung ya dua perempuan, sosok perempuan pemberani ini memberantaskan koruptor yang begitu berani. Ya, teman-teman, kalau kita melihat ya, dikatakan di sini bahwa ya terima kasih Sasa ya, suaranan terus kebenaran lanjut ya. Dikatakan di sini bahwa ya betul pemberantaskan korupsi. Semua apa siapa yang menjabat pasti korupsi karena gila harta, gila tata, dikatakan begitu ya. Dan dua sosok wanita cantik akan memberani rakyat kecil semangat ya, semoga memberi ya berkah, amin. Cina dulu negara korupsi ya, sekarang masih jauh bukan karena para koruptor bertobat ya. Korupsi harus dihukum mati agar tidak berkepanjangan dan memberi aspek generasi ke depan. Dikatakan rakyat Indonesia ya, serampaklah terutama mahasiswa yang tahu hukum terus maju demi rakyat. Dikatakan di sini teman-teman bahwa kita harus terus mengawasi kerja DPR dan pemerintah. Kalau menyimpang ya ingat, kalau nggak bisa kita harus demo setiap saat. Nah teman-teman, ini sangat berbahaya sekali ya. Nah teman-teman, di dalam hal ini jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe teman-teman, supaya channel ini teman-teman jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di channel selanjutnya.